Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang sedang merebak pada saat sekarang ini, yaitu COVID-19. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi, pada kesempatan pagi hari ini mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ini akan kita bahas tentang sistem rem atau brake system, di mana sistem rem dalam suatu kendaraan, khususnya sepeda motor, itu adalah termasuk sistem yang sangat penting, karena berkaitan dengan faktor keselamatan berkendara. Sistem rem ini berfungsi untuk memperlambat dan atau menghentikan sepeda motor dengan cara mengubah tenaga kinetik atau tenaga gerak dari kendaraan tersebut menjadi tenaga panas. Perubahan tenaga tersebut diperoleh dari gesekan antara komponen bergerak yang dipasangkan pada roda sepeda motor dengan suatu bahan yang khusus, tahan terhadap gesekan. Oke, itu sekedar pendahuluan ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, dan saya harapkan kalian bisa menyimak dengan baik dan nantinya kalian bisa mencerna dengan baik dan juga nantinya itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan brake system ini. Oke, mari kita mulai saja pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bahas tentang pemeliharaan sasis sepeda motor, khususnya materi brake system ini. Baik, kita masuk pada slide ya. Ini tentang pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi sistem rem atau brake system. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah rem tromol. Jadi rem itu pada dasarnya ada dua jenis Nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah jenis rem tromol. Pemeliharaan sasis sepeda motor, sistem rem, brake system, rem tromol. Oke, tujuan dari pembelajaran tentang brake system ini, yang pertama adalah dapat mengidentifikasi komponen sistem rem. Kemudian yang kedua, dapat mendiagnosis gangguan pada sistem rem. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dapat memperbaiki sistem rem. Jadi tujuan ini adalah
supaya kalian bisa mengidentifikasi, mendiagnosis, kemudian memperbaiki sistem rem. Ini pada setelah belajar tentang sistem rem ini. Ya. Indikatornya ini adalah yang pertama, perbaikan, pelepasan dan penggantian sistem rem dan atau komponen-komponennya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. Kemudian yang kedua, informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. Yang ketiga, perbaikan, pelepasan dan penggantian sistem rem dan komponennya dilakukan dengan menggunakan metode yang ditetapkan, perlengkapan dan bahan yang berdasarkan spesifikasi pabrik. Kemudian yang keempat, data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil perbaikan, pelepasan dan penggantian. Kemudian indikator yang kelima, seluruh kegiatan perbaikan, pelepasan dan penggantian sistem rem dilakukan berdasarkan SOP, Standard Operation Prosedur, ya, peraturan K3L, ya, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, dan prosedur atau kebijakan perusahaan. Baik, kita mulai ya sistem rem. Sistem rem ya mempunyai fungsi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa fungsi daripada sistem rem ini adalah mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendaraan yang aman. Ya. Jadi fungsi rem itu tidak hanya untuk menghentikan kendaraan, ya, tapi juga untuk mengurangi kecepatan laju. Ya, mengurangi kecepatan laju itu misalnya pada daerah-daerah yang sedang macet. Ya, ini kita harus pelan dalam berkendara. Maka untuk memelankan sepeda motor itu harus dengan menggunakan rem. Ya, kemudian menghentikan sepeda motor, ya, itu misalnya pada saat darurat, ya, ada orang nyebrang secara mendadak tiba-tiba, maka kita harus menghentikan sepeda motor tersebut, atau mungkin pada rambu lalu lintas, ya, pada saat lampu merah, ya, maka di situ kita harus berhenti, ya. Ini fungsi daripada rem. Ya. Prinsip kerja dari rem, ya, ini adalah perubahan energi kinetik, ya, energi gerak menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Ya. Sistem pengeremannya, ya, ini ada dua jenis. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu jenis drum brake, ya, atau brake tromol, ya, rem tromol, ya. Kemudian yang kedua itu disc brake, ya, rem cakram. Ya. Dimana kedua jenis rem ini ada perbedaan di dalam sistem pengeremannya, ya. Kalau pada drum brake, ya, ini kampas rem itu akan merenggang pada saat pedal rem ditekan, ya, atau handle rem itu kita tekan, ya, itu akan merenggang, langsung menekan atau bersentuhan atau bergesekan dengan
tromol ya. Tapi kalau pada disc brake ya, sistem kerjanya ini adalah kanvas itu akan menjepit disc tersebut ya, cakramnya itu dijepit ya. Ini sebagaimana yang digambarkan ini ya. Ya, itu sistem pengereman ya. Jadi ada suatu perbedaan. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem rem tromol ya. Jadi pada bagian yang pertama ini kita akan bahas tentang rem tromol ya. Nanti insya Allah untuk bagian yang kedua akan kita bahas tentang rem cakram atau disc brake ya. Bagaimana struktur dari sistem rem tromol? Coba perhatikan di gambar. Ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ini adalah brake pedal ya, pedal rem. Kemudian yang kedua ini adalah operating rod atau batang penghubung. Kemudian yang ketiga ini adalah brake lever ya, atau tuas rem ya. Kemudian yang keempat ya, ini adalah brake shoe ya, atau sepatu rem ya. Kemudian yang kelima adalah drum ya, atau tromol ya. Jadi ini yang kelima bukan roda ya, jadi ini adalah tromol ya. Jadi sistem kerjanya ya, pada saat kabel atau batang penghubung ya tidak ditarik, artinya pedal rem itu tidak kita tekan atau handle rem tidak kita tekan ya, maka sistem rem ini ya, atau sepatu rem ya dan tromol itu tidak saling kontak ya, artinya tidak ada gesekan ya. Tromol rem itu berputar bebas mengikuti putaran roda. Tetapi saat kabel rem atau batang penghubung ditarik, lengan rem atau tuas rem memutar cam atau nok pada sepatu rem, sehingga sepatu rem menjadi mengembang dan kanvas rem bergesekan dengan tromol ya. Akibatnya putaran tromol dapat ditahan atau dihentikan, dan ini juga berarti menahan atau menghentikan putaran roda ya. Jadi ini bagian-bagiannya ya pada rem tromol ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ada brake pedal atau pedal rem, kemudian operating rod, batang penghubung ya, brake lever atau tuas rem, brake shoe ya, sepatu rem, dan drum tromol ya. Berikutnya struktur sistem rem tromol ya, coba perhatikan ya, ini bagian-bagian dari rem tromol ya. Ini ada brake shoe ya, ini bentuknya ya, secara fisik ya pada nomor 1 ini ya. Jadi di brake shoe itu atau sepatu rem ya, itu terdapat kanvas ya. Jadi yang nanti bergesekan dengan tromol ya. Kemudian bagian yang kedua itu rhythm springs ya. Ini adalah sebuah per ya atau spiral ya, yang
menghubungkan antara plexus yang satu dengan plexus yang lain ya. Jadi plexus itu ada dua ya, satu pasang ya, nanti dihubungkan oleh rhythm springs. Kemudian yang ketiga ini adalah backplate. Ya, backplate ini sebagai dudukan tempat ya, tempat dari plexus ya. Jadi plexus itu nanti tempatnya ada pada backplate ya. Kemudian yang keempat itu adalah operating jump ya. Operating jump ya, ini yang nantinya akan berfungsi untuk mengembangkan dan juga apa ya istilahnya ya, merapatkan ya. Jadi pada saat pedal itu ditekan ya, maka ini akan mengembang ya plexusnya. Itu yang menggerakkan adalah operating jump ya. Kemudian pada saat pedal rem itu dilepas ya, tidak ditekan, maka ini akan menutup seperti ini ya. Kemudian ini washer ya, washer ini sebagai tempat dudukan ya, dudukan dari operating jump ya. Ini jadi untuk istilahnya apa ya, kayak ganjel ya, kayak ganjel ya. Kemudian ada seal nah, ya, seal itu letaknya nanti pada brake lever ya, tuas rem ya, supaya tuas rem itu kencang di sana ya, masuk ya, nanti masuk pada dudukan yaitu backplate ya. Backplate ini sebagai duduk rem tromol, dudukan rem tromol. Kemudian operating lever ya, operating lever ya tadi ini adalah tuas rem ya. Kemudian pinch bolt nah, ini sebagai pengencang nantinya ya. Pinch bolt ini yang mengencangkan posisi dari operating lever ya, dan nanti akan setelah diatur ya posisinya dari operating lever ya, nanti dikencangkan oleh pinch bolt. Oke, selanjutnya ini masih berkisar tentang struktur sistem rem tromol ya. Ini ada bagian-bagiannya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kalau kita lihat pada gambar ini seperti ini ya. Jadi ini sudah pada backplate ya, posisi dari sepatu rem ini sudah masuk ya, nempel pada backplate ini nih ya. Jadi ini ada brake jump ini di sini, kemudian drumnya ini ya. Ini berarti tromol ya. Kemudian ini sepatu remnya, kemudian ini brake lining ya, atau kanvas ya. Kemudian ini ada ancor pin ya. Kemudian rhythm spring ya. Ini. Jadi ini hub ya, tromol itu hub, tempatnya jari-jari atau ruji ya. Ini nanti ini masuk ke sana ya, bersama ditutup oleh backplate ya. Ini. Oke.
Selanjutnya, rem tromol itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah tipe single leading shoe. Ya, coba perhatikan. Ya, apa sih tipe single leading shoe? Ya, jadi leading shoe ini merupakan single leading shoe ini merupakan rem paling sederhana yang hanya mempunyai sebuah cam ya, atau nok penggerak untuk penggerakan dua buah sepatu rem. Ya, pada ujung sepatu rem lainnya dipasang pivot pin atau pasak sebagai titik tumpuan sepatu rem. Ya, coba perhatikan ini. Ya. Ini pivot. Ya, ini pivot pin. Ya, ini yang satunya ini cam. Ya, ini kan beda. Ya. Jadi camnya itu hanya satu, yang lain ini pivot. Ya. Ini. Jadi sebagai apa ini pivot sebagai titik tumpuan ya. Ini. Kalau spring ini tetap ada dua. Jadi nanti yang menggerakkan sepatu rem ini hanya satu cam. Ini ketika tuas itu pedal rem itu kita tekan, maka ini akan bergeser ya, berputar ini seperti pada gambar ini. Ya, rem sedang bekerja ini. Ya, ini akan menekan bergesekan dengan tromol. Ini kanvasnya. Ya, yang terletak di sepatu rem. Ini. Ya, ini yang tipe single leading shoe. Ya, jadi camnya itu hanya ada satu, yang lain dilengkapi dengan pivot, ya, pivot pin atau pasak. Oke, berikutnya tipe double leading shoe. Ya, ini nanti ada perbedaan. Ya, rem tromol tipe double leading shoe dapat menghasilkan gaya pengereman kira-kira 1,5 kali single leading shoe. Ya, jadi gaya pengeremannya itu lebih pakem ini ya. Ini. Jadi kalau kita menggunakan double leading shoe itu akan lebih pakem, karena yang bekerja itu ada dua cam ya. Ini terutama digunakan sebagai rem depan ini ya. Rem tipe ini mempunyai dua cam atau knob dan ditempatkan di masing-masing ujung dari leading shoe dan trailing shoe. Ya, cam tersebut bergerak secara bersamaan ketika rem digunakan melalui batang penghubung yang bisa di-setel. Ya, setiap sepatu rem mempunyai titik tumpuan tersendiri. Ya, pivotnya itu tersendiri untuk menggerakkan cam. Coba perhatikan. Ya, jadi ada pivotnya itu ada dua. Jadi masing-masing sepatu rem ini ada pivotnya ya, sebagai titik tumpu ya. Kemudian nanti ada dua cam ya, ini. Jadi nanti cam ini bergerak ya, sehingga masing-masing itu akan menggerakkan sepatu rem, sehingga sepatu rem itu akan bergerak secara bersama, bergesekan dengan tromol ya. Ini akan bergesekan dengan tromol. Kalau tadi kan yang single leading shoe itu hanya sebelah, yang lebih dibebankan pada sebelah saja. Tapi kalau ini dua-duanya secara bersamaan bergerak ya, nempel pada tromol ini secara bersama. Ya, ini bedanya. Sehingga ini pengeremannya, gaya pengeremannya itu bisa sampai 1,5 kali dari tipe single leading shoe. Ya, kalau leading shoe itu biasanya dipakai di bagian belakang. Kalau yang ini ya, double leading shoe itu pada bagian depan ya, untuk rem depan. Nah, berikutnya ini tentang tromol ya. Permukaan luar dari hub ya,
terdapat sirip-sirip pendingin yang terbuat dari aluminium alloy, ya, yang mempunyai daya penyaluran panas yang sangat baik, ya. Adapun pada bagian tromol terdapat alur yang berfungsi untuk menyaring debu dan air agar tidak masuk ke dalam tromol. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ini tromol, ya, bentuk tromol. Jadi tromol itu sebagai hub ya. Hub itu sebagai dudukan jari-jari. Ya, jadi di sini, ya, bagian tromol ini ada sirip-sirip pendingin, ya. Ini. Jadi terbuat dari aluminium alloy, ya, yang mempunyai daya penyaluran panas yang sangat baik, ya, sehingga tidak mudah panas, ya. Nih, ya, tujuannya supaya tidak cepat aus, yang namanya kanvas, apalagi sampai terbakar ini, karena ini panas itu akan disalurkan secara menyeluruh, ya, ini, sehingga ini akan mendinginkan, ya. Pada bagian tromol ini terdapat alur yang berfungsi untuk menyaring udara, ya, menyaring debu, ya, juga angin, ya. Ini sehingga, ya, ini di dalam, ya, ini ada penyaring ini, ya. Ini alur yang gunanya adalah untuk menyaring debu dan air, sehingga air dan debu ini tidak masuk ke dalam, ya. Karena kalau air ataupun debu itu masuk, ya, misalnya debu saja, ini cepat kotor. Kalau kotor ini akan merusak tromol, ya, sehingga tromol itu akan cepat aus. Bahkan yang namanya kanvas juga akan cepat aus, ya. Kalau air masuk, maka ini juga akan licin, ya, sehingga permukaan dari tromol itu akan licin, yang mengakibatkan rem itu tidak pakem, ya. Ini sirip pendingin, ya. Oke. Cara kerja rem tromol. Yang pertama, single leading shoe, ya. Ini. Pedal atau handle rem, ya. Kemudian pedal atau handle rem itu kita tekan, itu akan mengakibatkan kabel atau batang rem itu menarik, ya, hubungan daripada rem atau brake jam, ya. Kemudian sepatu daripada rem, ya, sepatu rem ini akan mengembang, ya, sehingga nempel atau bergesekan dengan tromol, ya. Ini digunakan di semua rem tromol SMH yang dipasarkan oleh PT AHM. Coba perhatikan ini gambarnya, ya. Jadi ini ada handle rem, ya, ini handle rem yang ditekan, ya, sehingga sepatu rem itu terdorong ke dalam oleh putaran tromol. Ini ke sana, ya. Nah, ini yang namanya trailing shoe. Ini, ya. Kalau sebelahnya, nah, ini yang namanya jadi sepatu rem yang terbawa oleh putaran tromol dan cenderung lengket. Ini yang namanya leading shoe, ya, menghasilkan daya pengereman lebih besar, ya, karena ini ditekan, ya. Coba diperhatikan ini. Jadi ini akan menekan ke sana, set, ya. Kalau ini karena ini ada terdorong ke dalam oleh putaran tromol, kalau ini
terbawa oleh putaran tromol ya. Ini ya, karena tromol ini kan berputar seperti ini ya, berputar seperti ini kalau maju ke depan ya. Ini sehingga ini akan tertekan ya. Ini leading shoe ya, ini akan menekan pada tromol sehingga ini akan lebih menghasilkan daya pengereman yang lebih besar, atau selanjutnya self energizing ya. Jadi antara leading shoe dan trailing shoe itu keausannya lebih besar leading shoe dibandingkan dengan trailing shoe. Kenapa? Karena leading shoe ini lebih menekan kepada tromol, sedangkan ini tidak, hanya mengikuti aja ya. Ini karena ini hanya tertekan ke dalam oleh putaran tromol. Kalau ini justru yang terbawa oleh putaran tromol, sehingga kalau putaran tromolnya lebih besar, ini akan tergesek lebih kuat, sehingga ini akan lebih cepat aus ya pada leading shoe-nya. Oke, itu sistem kerjanya seperti itu. Nah, cara kerja rem tromol ya yang double leading shoe. Nah, coba perhatikan. Memakai dua hubungan rem atau brake jam. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ini dua jam di sini ya. Sehingga kedua sepatu rem menjadi leading. Nah, ini akan terdorong semuanya, ini terdorong menekan pada tromol ya. Kalau ini tadi kan hanya satu ya yang searah ya. Kalau ini dua-duanya ya, dua-duanya leading ya, digunakan pada motor-motor besar tipe lama ini biasanya ya. Ini pada tromol, karena motor besar ya, terutama untuk sport ya, ini karena biasanya motor sport itu gaya lajunya itu lebih cepat ya. Ini jadi kecepatan laju ya, maksudnya kecepatan lajunya itu lebih besar dibandingkan dengan motor-motor yang kecil atau jenis cup. Ini untuk motor-motor tipe yang lama. Kalau sekarang sih sudah menggunakan cakram ya, belakang ataupun depan. Berikutnya ini tentang pembongkaran ya. Coba perhatikan gambar, ini cara membongkarnya. Jadi kedua sepatu rem ini ya ditekan ke luar ya. Ini lepaskan sepatu rem dan bekas-bekas dengan menarik dari ansor pinnya. Nah, ini ditekan ya, jadi gini ya, ditarik ya. Kemudian lepaskan mur, baut dan lengan rem. Kemudian lepaskan plat indikator keausan, seal, debu dan hubungan rem. Ya, jadi ini di sini ya semuanya harus dilepas ya. Kemudian untuk selanjutnya ya diperiksa tromolnya ya. Tromol ini yang diperiksa ini adalah diameter dalam. Ingat-ingat, diameter dalam. Jadi kalau ini lingkaran seperti ini di sini ya, di dalamnya ya. Ini yang diukur itu diameter dalam pada sisi kanan, sisi kiri ya. Kemudian juga yang sebelah ini, yang kalau menurut gambar ini ya pada atas ini ya. Kemudian yang di bawah. Jadi menyilang ya, menyilang ini ya. Jadi yang diukur menyilang, karena untuk melihat apakah tromol itu sudah aus ya, atau belum, atau mungkin hanya aus satu sisi, artinya ini sudah tidak lingkaran penuh tapi agak penjol ini ya. Ini bisa terjadi hal yang demikian ya, karena sudah lama dipakai, apalagi dengan menggunakan single leading shoe ya. Ini bisa hanya
aus separuh, ya, separuhnya masih lumayan baik, ya, sehingga seolah-olah ini sudah tidak lingkaran, tapi malah ada agak memenjol, ya. Bisa jadi diameternya berbeda antar sisi ini, ya, makanya harus diukur sisi ini dan sisi ini, jadi harus bersilang. Ini mengukurnya dengan apa? Dengan sebuah alat yang namanya jangka sorong, ya. Ini periksa tromol rem terhadap keretakan dan keausan, ya. Jadi tromol rem di samping keausan harus diperiksa apakah dia itu retak atau tidak, ya. Kemudian ukur diameter dalam, ya. Jadi ini diameter dalam. Jadi ada batas servis, artinya kalau sudah memenuhi angka yang sebagai batas servis, maka ini harus diganti tromolnya. Ya, batas servisnya berapa? Di sini untuk kap, win, dan GL, ya, GLK ini ada 111 mm. Jadi kalau sudah 111 mm, ya, ini harus siap-siap untuk diganti, ya, apalagi lebih dari 111. Ya, kalau lebih dari 111 ya berarti ini sudah aus, ya, sudah aus sekali. Tapi kalau masih 110, 109, ya berarti ini masih bagus. Ya, ini untuk kap, win, dan GLK. Kemudian GL Pro, ya, dan Tiger ini 131. Jadi ini tromolnya itu lebih besar, ya. Ini tromolnya lebih besar. 131 mm itu batas servisnya, ya. Kalau lebih dari 131 itu jelas harus diganti, wong batas servisnya 131, ya. Jadi kalau sudah 131 itu ya harus siap-siap harus diganti, ya. Tapi kalau masih 130 atau 129, nah itu masih layak untuk dipakai. Yang perlu diperhatikan, ini jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Ya, jadi nanti kalau praktek ini harus diperhatikan. Jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Yang kedua, debu rem mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Jadi harus hati-hati ini di dalam penanganan rem, ya. Kalau bisa ya menggunakan masker biar lebih aman, ya. Kalau tadi pemeriksaan tromol, nah sekarang pemeriksaan kanvas rem. Coba perhatikan. Pemeriksaan kanvas rem itu rem itu terletak pada sepatu rem, ya. Yang diukur itu kanvasnya, jangan berikut dengan sepatunya, ya. Jadi kanvasnya saja yang diukur dengan menggunakan jangka sorong, ya. Jangka sorong untuk pengukuran diameter luar, ya. Kalau tadi itu kan untuk pengukuran diameter dalam, ya. Nah, untuk mengukur ketebalan kanvas rem, ya, brake lining, ya, ini batas servisnya adalah 2 mm. Ya, jadi kalau sudah 2 mm itu sudah layak harus diganti, itu batas servis. Ya. Kalau masih 3 mm atau 2,5 lah, ya, 2,5 mm itu berarti masih tebal. Ya, jadi berbeda dengan tromol, semakin besar nilainya maka kalau tromol itu semakin aus, ya. Semakin kecil nilainya berarti makin bagus. Tapi kalau kanvas itu sebaliknya,
ya. Jadi batas servisnya 2 mm. Kalau lebih dari itu, ya berarti kan nilainya lebih besar, ya, maka itu malah bagus, ya, karena masih tebal. Ya, begitu sebaliknya kalau kurang dari 2 mm, maka itu harus diganti karena rem itu sangat-sangat penting di dalam kendaraan, terutama sepeda motor ini, ya, karena kita berbicara tentang sepeda motor, ya, ini. Jadi kaitannya itu dengan faktor keselamatan, ya, faktor keselamatan di dalam berkendara. Ya. Ganti sepatu rem sepasang, ya, jika ketebalan kanvas rem kurang dari batas servis dan jika terkena grease. Grease itu kalau cara bengkelnya itu apa? Stemped, ya, grease. Ya. Kalau sudah terkena grease berarti ini kan licin. Ya, itu harus diganti. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai tangan kita terkena grease, apalagi sampai diolesi dengan grease. Ini akan licin. Sehingga nanti kanvas itu tidak akan melekat pada atau menekan pada tromol. Ya, ini licin. Ya, maka harus diperhatikan nanti, ya. Kemudian pemasangannya. Ya, ini tanda titik, ya, untuk pada bagian brake lever, ya, tuas rem. Nah, ini jadi ini tuas rem, ya, brake lever. Ini yang flat, ya, ini tadi. Oke. Cara memasangnya ini lumasi gemuk, nah, atau grease, ya, pada pin jangkar dan hubungan rem. Nah, ini di sini, ya, hubungan ini, ya, di daerah sini, ya. Kemudian pasang hubungan rem pada panel rem. Ya, kemudian lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Ya. Kemudian pasang plat indikator keausan pada hubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih lebar dengan potongan pada hubungan rem. Ini yang di sini, ya. Ya. Kemudian pasang lengan rem dengan menempatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem. Kemudian berikutnya pasang baut penjepit lengan rem dan kencangkan. Nah, pasang sepatu rem dan begasnya. Ini. Jadi yang diutamakan di sini dulu dipasang, kalau sudah baru ini, ya, pada sepatu rem dan bekas-bekasnya. Oke. Selanjutnya gangguan-gangguan yang terjadi pada rem tromol, ya. Gangguannya diantaranya ada daya pengereman lemah. Apa sih penyebabnya daya pengereman lemah? Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, penyetelan rem tidak tepat. Kemudian yang kedua, tromol rem aus. Kemudian kanvas rem aus, ya, jadi sudah melebihi dari batas servis tadi. Kanvas rem terkontaminasi, apakah oleh grease atau mungkin debu, ya. Kemudian hubungan rem aus, ya. Kemudian lengan rem tidak terpasang dengan benar. Ini perhatikan lengan rem, ya, harus dipasangkan dengan baik, ya. Jadi perhatikan untuk tuas remnya, ya, brake lever, kemudian operating rod atau batang penghubungnya, ya. Kemudian sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan, ya, yang tadi itu. Kabel rem macet. Ya, kabel rem macet ini terutama untuk kabel rem depan, ya. Ini
Ini bisa terjadi kabel rem karena sudah lama dipakai, ya akhirnya macet di dalamnya. Kemudian gangguan yang kedua, ini handle rem lambat atau terlalu keras. Ya, apa penyebabnya? Di antaranya adalah sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan. Ya. Kemudian kerenggangan berlebihan dengan antara lengan rem dan hubungan. Kemudian bekas rem aus atau patah. Ya. Bukan patah, tapi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ketas, ya. Ini bahasa Indonesia patas. Penyetelan rem tidak tepat, ya. Ini sehingga handle rem itu lambat, artinya tidak mau balik secara cepat, ya. Atau juga kalau ditekan itu terlalu keras. Tromol rem macet, ya, akibat terkontaminasi, ya, kabel rem macet, kemudian kesalahan pemasangan kanvas rem pada tromol, ya. Itu antara lain tentang rem tromol, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, sehingga nanti kalau praktek itu bisa menangani dengan baik, bisa bongkar juga bisa pasang kembali, bahkan bisa mengganti bagian-bagian rem, ya, yang terjadi kerusakan baik aus ataupun yang lainnya, ya. Kemudian bisa mengukur dengan menggunakan jangkar sorong, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran pada kali ini ada membawa manfaat dan bisa dipahami dengan baik, ya. Itu saja, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya untuk pembahasan rem yang lain, yaitu rem cakram. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.